Oke teman-teman sekalian, kembali lagi di serial podcast 20 Lessons That I Gained Before My Twenties. Hari ini seperti biasa aku menghadirkan temanku yang luar biasa. Ini sebenarnya kakak kelas aku yang sangat panutan, sangat keren banget, perempuan yang kuat banget. Oke, Assalamualaikum, selamat datang Mbak Aya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Aya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah baik. masih hidup bahagia Alhamdulillah. sampai sekarang. Boleh dong diceritain gimana kegiatan terkininya, aktivitasnya, kuliahnya, dan apa deh, dikasih tahu deh ke teman-teman, kenalan dulu juga boleh. Oke, nama aku Saida Aisyah Zahira, bisa dipanggil Ayah. Alhamdulillah sekarang kuliah belum kuliah sih sebenarnya, belum mulai. Diberi kesempatan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, yang mana sekarang belum mulai kuliah gitu. Sekarang masih dalam proses tahap DL. DL adalah Daurul Lughoh. Markas Lughoh itu sebagai tempat penyesuaian tingkat bahasa untuk para wafidin atau mahasiswa luar negeri Kairo yang belajar di Mesir gitu. Terus sekarang di sini karena emang belum mulai kuliah, jadi emang harus pintar-pintar kitanya gitu untuk memanfaatkan waktu. Yang mana di sini sebenarnya tuh, kalau emang apa ya, aku nih dari Indonesia yang sebelumnya kayak dari pondok gitu, yang rasanya tuh udah ya insya Allah lah, udah bisa, udah pintar gitu ya. Tapi kita kesini tuh kayak apa gitu, seperti butiran debu lagi gitu, melihat banyaknya apa namanya lautan ilmu sebegininya gitu. Ilmu tuh apa tumpah-tumpah lah, ibaratnya kayak tumpah-tumpah di mana-mana kita tuh bisa mendapatkannya. Jadi ya alhamdulillah berkesempatan, alhamdulillah banget deh pokoknya berkesempatan di kuliah di Kairo ini. Oke, Mbak Aya bisa sampai kuliah di Kairo ini kan apa ya, perjalanan panjang ya, nggak cuma satu malam tahu-tahu bisa gitu kan. Nah itu gimana sih, apa Ya, apa apa betul. apa perjuangannya, apa harga yang harus dibayarkan gitu kan. Kita kan bisa ya milih mau kuliah di Indonesia, mau ikut ini, mau ikut itu Betul. gitu. Apa yang Mbak Aya korbankan gitu sampai aku mau menuntut ilmu di sana gitu. Perjuangannya adalah kayak kita tuh lebih agak membuang waktu. Dikatakan agak membuang waktu karena kalau kita lihat dari sisi umur misalkan ya, ketika teman-teman kita tuh udah di semester 6, sedangkan kita tuh belum mulai kuliah apa-apa tuh kayak iri, kayak ih kok bisa sih aku belum kuliah gitu. Sedangkan teman-teman bahkan adik kelas tuh yang udah apa ya, terjamin gitu masa kuliahnya, sedangkan kita nih anak beasiswa tuh belum berangkat gitu. Maksudnya ya gitu kan, kalau beasiswa tuh pasti disuruh nunggu lah, disuruh inilah itulah, tapi ya insya Allah perjuangan menunggu itu tuh ada hikmahnya gitu kan. Kita menunggu karena kita juga sambil mengabdi, sambil mengajar anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah waktu menunggu itu tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi itu sih kayak teman-temanku udah mulai KKN, udah mulai ospek gitu ya, kalau misalkan di dalam pondok tuh. Tapi kita tuh kayak yang ikut-ikut bantuin mereka aja, sedangkan kita tuh juga nggak dapat hasilnya itu kalau dilihat dari segi perkuliahan ya, gitu. Tapi ya udahlah ya kan, skenario Allah tuh terbaik gitu. Iya, iya. Pasti. Syukurin aja lah. Iya benar benar benar. Terus apa ya? Pasti kadang kan kita kayak di titik itu gitu. Pasti ada di titik yang kayak aduh masa harus kayak gini sih? Kayak nggak yakin, kayak mempertanyakan atau kayak nggak sabar gitu. Nah akhirnya bisa terus sabar sampai di titik sekarang. Jadi Mbak Aya yang sekarang bisa jadi yang sekarang ini nih apa sih keyakinan atau siapa yang menopang gitu, yang menguatkan senantiasa menguatkan Mbak Aya. Iya, jadi kita tuh manusia mesti tak luput dari masalah gitu ya. Dan apalagi kalau perempuan tuh pasti kalau ada unek-unek tuh mau selalu dicurhatin gitu kan. Nah, tempat curhat aku pas di pondok tuh semasa menunggu itu tuh mama. Jadi apa ya, kayak
ya udah, apa namanya, mama tuh kayak yang selalu mendengarkan, apa namanya, keluhan gitu, kayak, "Ya Allah Ma ini nunggu lama banget, udahlah aku nggak mau aja," gitu. Sampai pernah, apa ya, kita berada di titik yang udahlah, lepas aja gitu beasiswanya. Tapi ya hidup nggak sebercanda itu dong gitu kan. Maksudnya ya ketika kita udah memutuskan untuk memilih suatu hal, ya mau nggak mau kita tuh harus, apa namanya, konsekuensi untuk menghatamkan itu, untuk menyelesaikan itu semua gitu kan. Karena kita nggak tahu, misalnya naudzubillah, misalkan kita melepas, misalkan aku nih, dalam penantianku ini aku tuh nggak sabar, terus kayak ya udahlah, udah nyerah aja. Terus aku tuh pengen masuk ke universitas di Indonesia yang di luar, yang yang nggak usah perlu menunggu. Tapi kan kita nggak tahu gitu, itu tuh kita bakal bisa mencapainya atau enggak. Takutnya malah siku capang siku capi gitu kan. Kita udah ninggalin ini, tapi kita juga nggak dapet yang kita harapkan gitu. Jadi ya just let it flow gitu, tungguin aja. Mamah banget sih yang apa namanya, selalu nguatin aku ya, tapi tak luput kita juga pasti harus selalu ini meminta kekuatan, pertolongan, ketabahan hati gitu kan kepada Sang Maha Pembolak-balik hati, yaitu Allah. Karena ya kita kan pasti selalu ngerasa semangat, tapi juga ntar down, tapi ntar semangat lagi gitu. Jadi kayak gitu kan, bingung gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita pasrah aja ke Allah. Insya Allah kalau misalkan kita tuh udah menyerahkan segalanya tuh, hidup tuh gampang. Iya, benar-benar setuju setuju. Emang sih, emang butuh banget sosok kayak ibu yang bisa dicurhatin dan alhamdulillah kita masih punya dan masih Iya, sehat alhamdulillah, itu. Masya Senang. Allah. Harta yang paling berharga deh pokoknya. Benar-benar setuju banget. Terus ini kan apa ya? Mungkin masa transisinya Mbak Aya dari yang SMA terus kemudian ke apa namanya jadi dewasa sekarang itu kan mungkin berbeda ya dari yang aku alamin mungkin dari yang teman-teman alamin mungkin. Nah itu dari semua pengalaman yang Mbak Aya alami sejauh ini gitu. Itu Mbak Aya gimana sih ngelihat masa transisi ini mendewasakan Mbak Aya ini tuh masa fase-fase yang kayak gimana menurut Mbak Aya? Masa-masa yang emang susah sih, susah. Karena beda banget gitu kan. Apa namanya? Jadi misalnya kita tuh yang sebelumnya, aku ngerasanya yang aku sebelumnya tuh berada di pondok, yang itu tuh selalu zona nyaman, yang semuanya itu ada di dalam pondok, semua sarana fasilitas dan acara-acara gitu kan, tanpa kita perlu keluar pondok, kita tuh udah bisa dapat gitu. Tapi kalau di sini, atau mungkin di luar sana di Indonesia dan lain sebagainya, ya emang kita tuh harus berjuang gitu untuk mendapatkan suatu hal, nggak bisa kita diam aja gitu. Itu sih yang mengajarkan aku untuk selalu bergerak, karena ya inna fil harokah barokah gitu. Soalnya kalau emang kita udah jadi anak kuliahan nih, tapi kita juga diem-diem aja lah di kamar aja, terus apa namanya main HP aja, itu kan sama aja kayak ya apa bedanya lu sama anak TK gitu kan, apa bedanya kita sama anak SD gitu. Jadi emang, apa ya, kuat-kuatan mental dan hati untuk benar-benar managing time, menurut aku gitu. Karena kalau nggak dari diri kita sendiri untuk yang mau bergerak, untuk mau berubah, itu ya siapa lagi gitu kan. Apalagi kita tuh di sini berada dalam perantauan istilahnya, yang mana ya nggak ada yang bisa ngontrol kita juga nggak bisa minta tolong orang untuk kontrol kita, karena kita juga punya, masing-masing orang punya kehidupan masing-masing gitu. Dan nggak mungkin temen aku mikirin kehidupan aku juga mikirin temen aku gitu kan. Jadi ya pinter-pinter mengendalikan emosi, mengendalikan ego untuk nggak selalu berada di zona nyaman gitu. Oke oke. Terus habis itu ya Mbak ya, ini sesi yang paling penting sebenarnya dari podcast kita. Apa sih 2 pelajaran paling berharga tentang apapun itu, tentang proses belajar, tentang pendewasaan, tentang self love mungkin menyikapi diri sendiri atau tentang comfort zone yang Mbak ya dapetin sepanjang sepanjang perjalanan ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. 2 aja. Ya, di perjalanan menuju 20 tahun ini, ya aku menyadari bahwa
Satu, benar-benar Allah itu maha kuasa gitu ya. Karena banyak banget perjalanan hidup ya lika-liku, entah senang, sedih, susah, sampai nangis-nangis, itu ya itu semua tak luput dari pertolongan Allah gitu kan. Karena kita nggak tahu nih, kita kelihatannya biasa-biasa aja, senang-senang aja, tapi kan kita nggak tahu masalah hidup orang tuh gimana kan. Entah mungkin di masalah studinya, atau masalah keluarga, kerabat, atau ya banyak lah. Itu. Di sini aku menyadari bahwa, bukan menyadari, emang udah sadar, tapi benar-benar tersadarkan gitu ya oleh realita bahwa Allah tuh maha kuasa. Eh, Apa ya? Kita tuh we will never imagine what will we face later gitu kan. Tapi ya itu, di sini aku dilatih untuk ojo kaget, ojo gumunan gitu. Jadi orang tuh jangan gampang kaget, jangan gampang gumunan. Maksudnya ya kita juga bakal bisa ngerasain sedih, kita juga bakal bisa ngerasain senang, di atas dan di bawah. Dan ya udah, itu tuh bakal terjadi. Jangan kagetan, jangan dikit-dikit apa ya. Ya di sini tuh bagaimana kita mengontrol emosi gitu. Apa namanya? Menurut aku gitu, itu yang paling kayak pelajaran hidupnya gitu ya. Eh Apa namanya? Karena kita tuh selalu berpikir bahwa kita di sini tuh berjalan sendiri gitu. Kita berjalan, ya udah sih, hidup aku. Padahal kita suka melupakan bahwa di sini tuh bukan kamu sebenarnya yang kerja gitu. Kamu cuma berusaha berapa persennya, tapi yang lain tuh ya qadarullah, itu berkat berkat syafaat, taufik dari Allah gitu. Tapi itu kita yang jarang menyadarinya. Kita cuma sadar kalau ya ini loh, ini hasil kerjaanku, ini loh hasil usahaku. Tapi sebenarnya we are nothing gitu to him gitu kan. Oke, nah terus selanjutnya di sisi pandang yang lain lagi, oke, misalkan apa sih yang harus kita persiapkan gitu sebelum menuju umur 20. Yang pertama, menurut aku sih ya, menurut aku ini karena nggak ada yang salah gitu ya jawabannya kan, karena menurut sudut pandang orang masing-masing gitu. Menurut aku kita tuh harus apa namanya, mempersiapkan mental mandiri, mandiri dan bisa memutuskan sesuatu sendiri gitu. Karena kenapa gitu? Karena di umur 20 tahun ini tuh, ini umur-umur kita untuk survive dalam hidup. Ini umur-umur kita di mana kita tuh disodorkan berbagai macam kesempatan, berbagai macam apa namanya, pilihan gitu, yang mana kita tuh harus bisa memutuskan gitu apa yang terbaik untuk kita, gimana kita ke depannya kalau memilih itu, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya nggak dilatih dari sejak dini gitu, maksudnya nggak dilatih sejak kecil, kita bakal susah gitu kalau misalnya hidup di luar jangkauan orang tua, jauh gitu ya, dalam arti jauh. Terus kita tuh kayak harus hidup sendiri, dikasih pilihan untuk ikut ini itu, untuk memilih ini itu, tapi kita tuh dari dalam diri kita tuh masih susah gitu untuk memutuskan itu semua gitu. Terus selanjutnya yang paling apa namanya, yang menurut aku ini sih apa namanya, berpengaruh banget. Ini alhamdulillahnya ya Allah tuh, Allah ngasih kesempatan aku tuh masuk pondok gitu, terus kuliah di sini yang emang udah tertata gitu, lingkungannya emang udah terlanjur baik gitu kan. Jadi alhamdulillahnya aku tuh bisa dapat istifadah, bisa dapat faedah-faedah dari lingkungan aku yang baik ini. Nah ini nih, ini yang susah didapatkan untuk mungkin teman-teman di luar dan lain sebagainya. Karena menurut aku circle itu penting ya, circle itu penting banget. Jadi menurut aku nih pinter-pinter nyari temen gitu, pinter-pinter nyari circle atau lingkungan yang baik sebelum umur 20. Kenapa? Karena di masa remaja kita itu tuh yang menentukan bagaimana kita ke depannya. Itu kalau misalnya kita bergabung dengan orang-orang yang ya katakanlah agak melenceng gitu ya, nanti kita bakal kayak gitu kan. Satu lagi, tadi kan yang pertama itu ya mandiri dan bisa memutuskan sesuatu, terus yang kedua itu apa namanya, cari circle yang baik gitu, terus yang ketiga apa namanya, kita harus punya pegangan hidup gitu, walaupun sejak dini, misalnya anak kecil gitu kan, remaja yang belasan tahun itu tuh
ya setidaknya kita tuh udah mendapatkan pelajaran ilmu agama gitu lah ya dari sekolah atau dari keluarga. Dan menurut aku apa namanya kita tuh benar-benar harus berpegang hidup sama Al-Qur'an gitu. Sejak dini nggak bisa kayak ya udahlah ntar aja gitu. Kalau emang dari kecilnya tidak dipupuk ya gimana lagi ke depannya pasti juga males gitu kan. Kenapa di sini Al-Qur'an? Karena ya ini tuh pedoman banget gitu loh. Khususnya bagi anak muda yang kadang suka terombang-ambing hidupnya gitu kan. Maksudnya kadang banyak dari kita tuh yang nggak paham tentang urgensi, tentang esensi apa di dalam Al-Quran itu. Ya cobalah baca, kita tuh dari sekarang mencoba baca maknanya, artinya gitu kan, pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya insya Allah banyak gitu lah yang ayat-ayat yang suka menyentil hati kita, menyentil atau apa ya, nyindir lah bahasa itu nyindir, nyindir banget gitu tentang kehidupan kita. Itu insya Allah kalau misalkan kita udah berpegang teguh sama Al-Quran tuh itu sangat menguatkan banget gitu. Kalau kita udah deket sama Allah ya semuanya itu gampang gitu. Ya kemarin juga sempat dapat ini pelajaran penting baca gitu ya, baca di apa namanya Telegram. Jadi gini ada suatu pelajaran yang mungkin emang bisa kita terapkan gitu. Gak apa-apa bagi anak-anak muda juga, bagi orang tua atau bagi semua-muanya gitu. Kalau misalkan kita lagi baca Quran nih, apa namanya, kita siapin kertas sama pulpen gitu di sebelah kita. Terus misalnya setelah kita baca Quran, setelah kita baca artinya, mana nih apa namanya ayat yang relate banget sama kehidupan kita, ayat yang ketika kita baca tuh menguatkan hati kita banget. Nah, itu sih insya Allah bisa terapin. Kita tulis tuh ayat apa, ayat surat apa, ayat berapa, terus ntar kita taruh di suatu tempat. Pokoknya itu ya kontinuitas ya. Ntar kalau misalkan kita lagi gundah, kita lagi galau, buka lagi tempat itu dan lihat kertas-kertasnya itu. Hadhihi risalatu Rabbi, ini tuh surat cinta Allah kepada kita gitu. Jadi itu kadang yang suka apa namanya ya yang harus kita persiapkan gitu dari sekarang. Nggak melulu soal duniawi gitu ya, dalam arti gitu. Karena kita nggak hidup selamanya di dunia gitu. Kita juga harus berpikir panjang gimana nanti kita akhirat kita tuh gimana. Gitu teman-teman semua anak-anak muda. Usikum wa Oke. ya nafsi. Iya, makasih Mbak ya. Emang aku setuju banget sih tadi yang apalagi yang soal apa namanya milih circle karena ekosistem itu pertemanan itu adalah jaring pengaman kita gitu menentukan banget kita gimana di sini dan berpegangan Iya, kan betul. juga sering. Iya, makasih ya Mbak ya apa namanya apa pelajarannya nasihatnya buat kita juga. Terus ini deh sebelum menutup sesi kita, apa sih kalau misalkan Mbak ya boleh ngomong ke Mbak ya yang di masa lalu yang entah itu kapan, yang dulu-dulu gitu, Mbak Aya mau bilang apa ke Mbak Aya yang dulu? uh, if we can turn the time back gitu ya. Actually we cannot regret about it. So kita sebenarnya ini yang aku terapkan gitu ya. Dalam diri aku nggak boleh nyesel gitu, nggak boleh nyesel atas apa yang udah pernah aku jalani gitu. Tapi ya pasti semuanya tuh butuh evaluasi gitu kan. Semuanya tuh butuh evaluasi, apa namanya, butuh evaluasi dan hal yang di masa lalu nih yang perlu aku evaluasi itu ketika aku belum bisa mencapai target-targetku gitu. Ketika aku udah ngelis nih misalnya pengen pencapaian ini itu, tapi masih banyak yang belum tercapai. Tapi ya nggak apa-apa karena apa ya aku tuh enjoy gitu menjalankan itu semua. Setidaknya hidup kita tuh tidak terbebani dengan rasa ingin perfeksionis gitu ya. Karena sejatinya pencapaian itu nggak melulu tentang apa namanya akademis, nggak melulu tentang rate kehidupan dan lain sebagainya, tapi juga pencapaian itu juga termasuk apa sisi afektif atau perasaan yang mana itu tuh kita udah bahagia, udah senang, udah itu aja tuh udah alhamdulillah banget gitu kan. Itu tuh rasa syukur banget karena banyak kan zaman sekarang tuh yang susah banget bersyukur, susah banget hidup bahagia, dikit-dikit overthinking dan lain sebagainya. Itu kayak menurut aku itu buang-buang waktu banget sih.
hidup tuh banyakin bersyukur aja gitu. Kalau misalnya kita dikit-dikit nyesel, dikit-dikit marah sama hidup kita ya gimana kita mau menjalani hal ke depannya, hari ke depannya. Karena ya kita tuh yang akan membersamai diri kita ya, Sal. Diri kita tuh yang akan membersamai kita gitu kan. Ya baik-baik terima kasih lah sama diri udah bisa bertahan sampai detik ini gitu. Tapi kalau yang mau aku katakan gitu ya ke diri aku sebelumnya, ya harus pintar-pintar managing time gitu, pintar-pintar. Karena itu yang bikin kebanyakan anak muda lalai, ya nggak sih? Benar-benar setuju. Kita kurang kalau Duluan udah waktu banget. Inna syababa wal faragu wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin betul. gitu. Oke, makasih Mbak ya. Makasih banget semua pelajarannya, pengalamannya, perspektifnya yang udah dibagi ke kita semua dan set banget ini udah masuk ke penghujung obrolan kita. Makasih lagi sekali lagi Mbak Aya dan teman-teman semua yang udah dengerin sampai akhir. Mungkin ini dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya.